Halo, salam kenal, saya Jarski Maradoni, seorang konsultan keuangan asuransi. Sebelumnya terima kasih sudah membantu kami dalam menjadi responden untuk survei sederhana literasi tentang perencanaan keuangan. Dan sesuai beberapa jawaban yang Anda berikan, izinkan kami sharing video singkat tentang bagaimana menyiapkan dengan baik dana pendidikan kuliah anak. Sekali lagi, video ini kami khususkan untuk Anda yang sekarang punya anak dan sudah peduli akan persiapan dana kuliah anak Anda. Simak sampai akhir ya. Sebelum saya sharing lebih jauh tentang perencanaan pendidikan kuliah anak, saya berharap, sebagai orang tua, Anda harus sadar betapa biaya pendidikan di Indonesia itu tidak murah. Setiap tahun pasti akan naik. Jika kita tidak persiapkan dengan baik, artinya kita sedang merencanakan kegagalan untuk pendidikan anak kita. Jika Anda setuju dengan saya, Anda pasti akan menyelesaikan video ini sampai akhir. Ada 3 hal penting yang ingin saya bagikan kepada Anda di video kali ini. Yang pertama, untuk menyiapkan dana pendidikan kuliah anak, Anda harus tahu terlebih dahulu di mana anak Anda nanti akan kuliah. Memang pada akhirnya nanti anaklah yang akan menentukan. Namun sebagai orang tua, kita wajib memberikan pengarahan kepada anak. Yang kedua, setelah Anda mengetahui di mana tujuan anak Anda kuliah nanti, Anda harus mencari tahu berapa biaya kuliah saat ini dan berapa biaya kuliah nanti saat anak Anda memasuki usia kuliah. Dan yang ketiga, Anda harus mempunyai pengetahuan bagaimana cara yang baik, yang tepat dan yang bijak dalam menyiapkan dana kuliah anak Anda. Apakah Anda sudah siap? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, Anda harus menentukan di mana anak Anda nanti akan kuliah. Di dalam negeri atau di luar negeri? Di universitas mana anak Anda akan kuliah? Universitas negeri atau universitas swasta? Di jurusan apa anak Anda akan kuliah? Semua itu harus Anda tentukan sejak sekarang, sejak anak Anda masih kecil. Karena itu yang akan menjadi target tujuan Anda nanti, sehingga Anda akan lebih bijak lagi dalam mengelola keuangan Anda. Dan tentunya lebih semangat dalam bekerja mencari uang. Jika Anda tidak menentukan dari sekarang, dalam perjalanan tahun demi tahun menuju usia kuliah anak Anda, besar kemungkinan uang Anda akan banyak terbuang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi mulailah lebih bijak dari sekarang. Tentukan targetnya dari sekarang. Berikutnya, Anda harus cari tahu berapa biaya kuliah saat ini dan berapa biaya kuliah nanti saat anak Anda masuk kuliah nanti. Saya berikan contoh sederhana, agar Anda mendapatkan gambaran yang lebih jelas di video ini. Misalkan anak Anda saat ini berusia 2 tahun. Rata-rata usia anak kuliah adalah 18 tahun. Artinya 16 tahun lagi anak Anda akan masuk ke jenjang pendidikan kuliah. Dan sebagai orang tua, Anda berharap anak Anda kuliah di kedokteran. Dan Anda memilih kedokteran Undip sebagai targetnya. Yang harus Anda lakukan berikutnya adalah, Anda harus cari tahu berapa biaya kuliah jurusan kedokteran di Undip tahun ini. Dan kemudian Anda harus menghitung berapa perkiraan kenaikannya saat anak Anda masuk kuliah, 16 tahun lagi. Bagaimana cara mencari informasi berapa biaya kuliah jurusan kedokteran di Undip tahun ini? Zaman sekarang, informasi sangatlah mudah didapat, Anda cukup browsing di internet. Saya mendapatkan informasi yang saya kutip dari edukasi.okezone.com. Biaya kuliah jurusan kedokteran di Undip tahun ini, tahun 2024 adalah IP, iuran pengembangan institusi atau yang biasa kita kenal uang gedung, sebesar 200 juta rupiah. Dan UKT atau uang semesteran tergantung dari golongan, yang tertera adalah antara Rp500.000 sampai Rp22 juta per semester. Katakanlah, rata-rata 4 juta per semesternya. Untuk strata 1 atau S1, kuliah 4 tahun berarti ada 8 semester. Jadi 4 juta dikalikan 8 semester sama dengan 32 juta. Artinya, untuk kuliah jurusan kedokteran di Undip tahun ini, dari masuk kuliah hingga lulus, membutuhkan biaya 200 juta ditambah 32 juta, yaitu sebesar 232 juta rupiah. Nominal ini belum termasuk biaya kos, biaya makan, dan biaya lain-lain. Sampai di sini saya harap Anda sudah mempunyai gambaran. Tahap berikutnya adalah menghitung berapa perkiraan nanti saat anak Anda masuk kuliah.
Jika anak Anda saat ini berusia 2 tahun, maka berapa kenaikannya 16 tahun lagi? Mari kita hitung. Caranya sangat mudah. Buka handphone Anda. Masuk ke browser. Ketikkan kalkulator finansial. Pilih TVM Calculator. Muncul tampilan seperti ini. Buat annually. Masukkan biaya kuliah saat ini di kolom present value, yaitu 232 juta. Masukkan berapa tahun lagi anak Anda kuliah di kolom period yaitu 16. Masukkan rata-rata kenaikan biaya pendidikan per tahun yaitu 15%. Kemudian klik future value. Akan muncul nilai perkiraan biaya pendidikan 16 tahun lagi saat anak Anda masuk kuliah, yaitu sebesar 2,1 miliar. Anda bisa bayangkan betapa besarnya biaya kuliah anak Anda saat kuliah nanti. Jika Anda tidak mempersiapkan dari sekarang, jika Anda tidak mengelola keuangan dengan baik, mustahil nominal ini akan tercapai. Sekarang kita mengetahui target untuk menyiapkan dana kuliah kedokteran untuk anak usia 2 tahun, dalam waktu 16 tahun lagi adalah sebesar 2,1 miliar. Bagaimana cara menyiapkannya dengan cara bijak dan aman? Anda mungkin sudah mempunyai cara menyiapkannya, seperti menabung di bank, menabung dalam bentuk emas, menabung dalam bentuk saham. Semua itu cara yang benar dan tidak salah. Hanya saja Anda harus memahami. Dalam perjalanan 16 tahun itu ada resiko kehidupan yang kita tidak tahu. Resiko ayah meninggal dunia, resiko ayah terkena sakit kritis. Resiko itu bisa menghambat cita-cita anak untuk kuliah. Saya akan berikan tahu Anda cara lain yang aman dan bijak. Perkenalkan, Prucerah, program asuransi pendidikan kuliah anak. Jika anak Anda saat ini usia 2 tahun, 16 tahun lagi kuliah, dengan target 2,1 miliar, kuliah kedokteran. Simak bagaimana Prucerah ini membantu Anda untuk menghasilkan 2,1 miliar Prucerah. Anda cukup menabung sejumlah 67-nya saja, yaitu sebesar 1,4 miliar yang dicicil selama 5 tahun saja. Mari kita lihat lebih detailnya. Saat anak Anda usia 2 tahun, Anda cukup berkontribusi Rp283.525.000 setiap tahunnya selama 5 tahun saja. Atau sampai anak usia 7 tahun saja. Artinya Rp283.525.000 dikalikan 5, total kontribusi Anda sebesar 1,4 miliar rupiah. Setelah anak umur 7 tahun, sampai anak umur 17 tahun, Anda tidak perlu berkontribusi lagi. Saat anak Anda berusia 17 ke 18 tahun, atau lebih tepatnya saat lulus SMA, dan saat diterima kuliah kedokteran, sudah tersedia dana sebesar 900 juta rupiah, yang dapat Anda gunakan untuk biaya pendaftaran atau uang gedung atau uang pangkal. Setelah itu, saat anak Anda mulai masuk kuliah, Anda akan mendapatkan dana sebesar 25 juta rupiah. Yang akan ditransfer ke rekening Anda setiap bulannya selama 4 tahun. Tentu dana ini bisa Anda pakai untuk membayar uang semesteran, uang kos, biaya makan, atau biaya lain-lainnya. Sekarang mari kita hitung, berapa total yang diberikan Prucerah untuk Anda. Yang pertama adalah uang pangkal, sebesar 900 juta rupiah. Yang kedua uang bulanan 25 juta rupiah selama 4 tahun yaitu sebesar 1,2 miliar. Sehingga total yang akan Anda dapatkan adalah 2,1 miliar. Anda dapat lihat. Dulu saat anak Anda masih kecil, Anda sudah menyisihkan 1,4 miliar. Dan saat anak Anda masuk kuliah, Anda akan dapat dana pasti dijamin sebesar 2,1 miliar. Menarik bukan? Apa bedanya dengan menabung di tempat lain? Yang membedakan menabung di Prucerah dan tempat lain adalah ada kata-kata asuransi. Mari kita lihat lebih detailnya. Kewajiban Anda adalah berkontribusi selama 5 tahun. Namun jika tahun ketiga mengalami musibah, meninggal dunia atau sakit kritis, maka kewajiban kontribusi di tahun berikutnya menjadi tanggung jawab Prucerah. Keluarga Anda, istri Anda, tidak perlu melanjutkan kontribusi. Selain itu, di program Prucerah tersedia fasilitas bonus tahunan dan bonus wisuda. Anda tidak perlu khawatir. Program Prucerah ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Program Prucerah ini juga merupakan produk syariah,
yang terdaftar dan dalam pengawasan Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Program Pro-Cerah ini mungkin dapat Anda jadikan alternatif lain. Selain menabung di bank, menabung saham atau melalui instrumen lain. Dalam rangka menyiapkan dana pendidikan kuliah anak Anda. Instrumen lain juga bagus. Tapi hanya program Pro-Cerah yang bisa mengamankan dana kuliah anak Anda dari resiko meninggal dunia atau sakit kritis, karena resiko itu kita tidak bisa tahu kapan akan terjadi. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah budget 283 juta per tahun itu sesuai budget Anda? Jika itu di luar budget Anda bisa mempunyai pilihan tenor selain 5 tahun, yaitu tenor 16 tahun. Di mana Anda bisa menyisihkan setiap tahunnya sampai anak Anda memasuki kuliah. Tentu akan jauh lebih ringan. Ilustrasi gambaran Pro-Cerah yang saya tampilkan ini merupakan rangkuman. Anda dapat melihat perhitungan detailnya pada link yang saya lampirkan di deskripsi video ini. Tak terasa sudah 10 menit Anda sudah menyimak video ini. Yang terakhir, Anda sekarang mempunyai dua pilihan. Yaitu menunda menyiapkan dana pendidikan anak Anda. Atau memulai dari sekarang. Saya berikan gambaran sederhana. Anda sudah mengetahui target berapa estimasi biaya kuliah anak Anda. Seperti contoh tadi, adalah 2,1 miliar. Ibarat naik sepeda. Jika Anda memulai menabung sejak anak Anda usia 2 tahun, itu akan lebih landai dan tentu akan terasa ringan. Namun jika Anda menunda untuk memulai saat anak Anda usia 10 tahun misalnya, itu akan terasa berat. Atau bahkan Anda memulai saat anak Anda lulus SMA nanti. Sangat mustahil Anda bisa menyiapkan kuliah terbaik untuk anak Anda. Persiapkan dari sekarang. Tentukan di mana anak kuliah Anda akan kuliah. Hitung estimasi biayanya. Mulailah menyiapkan sesuai budget Anda. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat, segera hubungi orang yang membagikan video ini kepada Anda. Kami menyediakan konsultasi lanjutan secara gratis. Info perencanaan keuangan yang lainnya, silahkan cek link di deskripsi. Sampai jumpa. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.